Atau mungkin pertanyaannya bisa lah nanti kita lihat secara, kalau misalnya saya ingin menyampaikan secara materinya dulu, ya berarti pertanyaannya besok gitu ya. Atau mungkin besok aja lah pelajaran di kelas. Di kelas kayaknya lebih menarik begitu. Sekarang saya berikan dulu materinya. Nah, ini kalau kita lihat begitu ya. Ini kita berbicara tersebut itu mungkin konsepnya tersebut itu yang banyak kita bahas terkait dengan round trip begitu ya. Yang berikutnya tersebut itu kalau kita lihat itu persediaan. Ya. Penyaluran mungkin lebih banyak dibahas, itu juga sudah tercakup dalam konsep dari round tripnya tersebut ya. Nah, ini kalau kita lihat round trip itu apa? Nah, mungkin kamu membayangkan begitu ya. Kalau misalnya kita punya beberapa kota gitu ya. Kotanya tersebut itu misalnya pabriknya ada di Jakarta ya. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, ini misalnya pabrik, lambangnya kan seperti ini ya. Pabrik posisi di Jakarta, lalu kemudian dia ngirim ke depot di Bandung ya. Ya. Nah, atau mungkin nggak usah seperti itulah. Kita berikan satu contoh yang lebih realistis. Ini contoh yang mungkin apa tuh namanya? Apa tuh namanya terjadi sehari-hari begitu ya. Sehari-hari itu ya dalam artian kalau kita lihat tersebut itu apa? Ini mungkin kita melihat begitu kira-kira seperti apa dan seterusnya gitu ya. Jadi kurang lebih misalnya kita punya sebuah depot, ini depot begitu ya. Posisinya tersebut itu ada di ujung Berung. Nah, kemudian ini kan ada SPBU. SPBU-nya tersebut itu misal di Dago ya. Lalu kemudian SPBU-nya tersebut itu misal dia di Pati Ukur. Ini Dago bawah ya, yang bawahnya lampu merah. Lalu ada juga di Dago atas. Dago atas yang kanan jalan. Jadi kalau kalian jalannya dari arah selatan atau dari bawah begitu, jadi ketemu itu SPBU Dago bawah yang kiri jalan itu sebelum lampu merah ya, sebelum belokan ke Dayang Sumbi bahkan. Ya. Nah lalu kemudian kalau itu kamu lanjut, terus kamu simpang Dago itu belok kanan, nanti kamu akan ketemu SPBU yang ada di DU ya, atau di Pati Ukur yang sebelah kanan jalan tersebut itu yang di sebelahnya City Trans ya. Nah, kalau kita kembali ke Simpang Dago, lalu kita ke arah atas, nanti setelah Hotel Jayakarta begitu ya, kamu akan melihat ada SPBU yang di Dago atas di sebelah kanan jalan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini apa yang mau saya ceritakan di sini. Nah, kalau kita mengirimkan begitu ya, truk BBM tersebut ya, atau mobil tangki itu biasanya ada beberapa ukuran. Nah, tapi kalau di Bandung, ukurannya tersebut itu di sini ada 24 KL. 24 KL itu isinya 3 kompartemen, karena satu kompartemen itu adalah 8 KL, 8 KL, 8 KL. Ya. Boleh 3 kompartemen tersebut itu kamu isi produk yang sama, begitu ya. Artinya Pertalite semua, begitu ya. Atau Pertamax semua, atau biosolar semua, boleh, nggak ada masalah. Atau kamu bagi-bagi juga nggak ada masalah. Misalnya 2 kompartemen saya isi Pertalite, 1 kompartemen saya isi biosolar gitu ya, tergantung demand dari SPBU-nya. Nah, tapi yang jelas, kenapa kok 24 KL yang digunakan di Bandung? Karena itu biasanya terkait dengan yang namanya kelas jalan. Nah, ini contohnya begitu ya. Jadi dalam menganalisis seperti ini tersebut itu kita memerlukan begitu ya. Kalau kita lihat tersebut itu pengetahuan secara teknikal begitu ya. Mungkin Anda ngerti gitu cara scheduling, OR begitu segala macam. Cuma kalau kita sudah masuk teknis ya Anda harus refer gitu kira-kira peraturan tersebut dari siapa. Oh, kalau seperti itu berarti dari Dinas Perhubungan. Nah, bidang ilmu apa yang punya kompetensi paling cocok? Tentu saja adalah teknik sipil, persisnya di bidang transportasi. Karena kenapa kalau misalnya lebih dari itu gitu ya, 32 KL atau bahkan 40 KL, ada 40 KL, satu kompartemen isi 5. Itu nggak ada di Bandung, jarang sekali, nggak ada kayaknya bahkan ya. Tapi di TBBM lain, misalnya di Cikampek begitu, atau Jakarta ada. Kenapa? Karena terkait dengan kelas jalan. Jalan Bandung kan kecil-kecil gitu ya.
Belum lagi kalau misalnya kamu ke arah Lembang, konturnya adalah naik turun dan juga belok-belok. Itu kalau kita bicara Lembang itu ya, elevasi, misalnya Anda start begitu, kalau saya apal gitu ya, karena rute sepeda saya. Dari ITB sebesar 1.700 gitu ya. 700 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Naik terus gitu, kamu sampai ke alun-alun gitu ya, alun-alun Lembang, nah itu sudah 1.250. Anda ke arah Tangkuban Perahu, bukan Tangkuban Perahu yang tapi di kaki Tangkuban Perahu itu sudah 1.500. Ya. Jadi gradiennya lumayan karena ini di Anda naik begitu ya. 800 meter mungkin tidak sampai 20 km. Ya. Jadi bisa dibayangkan kurang lebih seperti itu. Kalau mobil membawa muatan seperti itu ngos-ngosan. Tapi kita kembali kan kita hendak membahas round trip. Tapi lagi-lagi begitu ya. Anda harus mengerti itulah yang disebut sebagai technical constraint begitu ya. Ya tidak bisa kita menetapkan, oh truknya bebas membawa muatan sekian. Satu begitu ya. Lihat dulu di pasaran begitu. Ada atau tidak truknya tersebut itu. Kalau tidak ada ya berarti Anda nggak bisa begitu menggunakan sembarang constraint sesuai dengan hasil model Anda. Justru model Anda tersebut itu yang harus menyesuaikan dengan technical constraint yang ada di lapangan seperti apa. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau kita melihat kenapa kok nanti misalnya Anda mengerjakan tugas begitu ya, nanti akan saya beritahu. Semoga pekan depan ya, kalau kita udah selesai dengan exercise di eh, kelas begitu ya. Kira-kira seperti apa? Nah, kemudian di sini kalau kita lihat tersebut itu ya, kembali ke masalah round trip. Nah, mungkin Anda mengira begitu ya, bahwa kalau kita posisi itu di ujung Berung, lalu kemudian Anda mau ngirim ke 3 SPBU begitu ya, pengiriman tersebut itu secara multi destination ya, multi destination. Jadi dari ujung Berung ke Dago Bawah dulu deh, nanti belok ke DU. Nanti kemudian dalam hal ini saya kembali ke saya bukan saya kembali, saya terus ke Dago atas. Tapi tidak seperti itu. Ya, tidak selalu lah saya bilang begitu ya. Tentu ada yang seperti itu. Contohnya apa? Misalnya yang keliling seperti itu adalah kurir, ya. Nah, dalam beberapa kesempatan begitu ya, atau yang lebih banyak terjadi tersebut itu, operasi itu terjadi secara round trip. Artinya apa? Ini begitu ya, ngirim, ini menggunakan truk nomor satu gitu ya, 24 KL. Lalu balik lagi, ini posisi yang di dagu atas juga sama. Ya, round trip tersebut itu kalau dalam taksonomi penyaluran ini disebut sebagai sesuatu yang sifatnya SD atau single destination. Depannya bisa macam-macam. Bisa tersebut itu bisa kita sebut MP atau bisa kita sebut juga sebagai SP. P itu adalah produk. Berarti kalau MP itu adalah multiple product single destination. Sementara kalau SPSD adalah single product single destination. Tergantung kebutuhan. Kenapa kok demikian? Nah, maka secara logika bisa dimengerti. Berarti demand dari customer yang tersebut itu lebih besar sama dengan apa? Kapasitas kendaraan. Yang sering terjadi itu demikian. Ya, kalau dalam supply chain yang nanti kita bahas di kuliah multi agent seperti ini. Jadi contohnya tadi itu, kamu lihat misalnya adalah SPBU gitu ya. Itu kita sebut sebagai round trip gitu. Dari ini kita sebut sebagai apa? Depot ya. Ingat kalau kita bicara kembalikan kepada taksonomi dari sebuah sistem operasi begitu ya. Berarti kan depot itu jelas adalah fasilitas penimbunan ya atau persediaan. Karena fasilitas penerimaannya tersebut itu dia sudah menerima dari kilang, kalau dalam kasus di ujung Berung berarti dia menerima dari mana? Kilang yang ada di Cilacap. Dikirim menggunakan pipa. Bisa juga dia menerima dari kilang yang lain. Tapi dalam kasus ini depot itu penimbunan. SPBU yang ada di sini dia itu adalah penyalurannya. Ya. Nah ini dikirimkan round trip apa? Menggunakan truk yang kedua. Beda truk. Jadi misalnya ini platnya begitu ya, mobil saya D1712 ALG. Ini beda plat. Misalnya yang lama dulu. Berapa ya? Yang lama dulu mobil saya. D1856 AHZ kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi itu berbeda. Karena kenapa?
kapasitas kendaraan itu lebih kecil daripada total demand dalam satu hari, sehingga dia lebih efisien kalau melakukan secara round trip, tidak melakukan multi destination. Kenapa demikian? Itu part yang kita coba diskusikan besok gitu. Tapi kalian pikir-pikir gitu ya, kenapa kok di pertemuan yang sekarang itu saya bilang begitu ya, kalau kita berbicara sama-sama multi produk gitu misalnya, maka saya kan klaim begitu ya, multi produk itu jauh lebih efisien dibandingkan salah, multi product single destination atau MPSD itu jauh lebih efisien dibandingkan multi product multi destination. Kenapa? Karena harus paham dulu konsep dasarnya. Ya, paham konsep dasar, kamu akan bisa mengusulkan konsep-konsep yang lain secara kreatif, tapi tidak sebaliknya gitu. Ya. Nah, ini jadi round trip itu terjadi. Contohnya dalam pengiriman SPBU. Kapal pun sama kalau Anda lihat gitu ya. Kita ambil misalnya kapal apa, Voyage yang besar ya. Misalnya ada pelabuhan di Singapura. Ini kita port PSA ya, PSA, Port Singapore Authority. Nah, kemudian di sini, kalau saya pindah dulu ya. Tunggu, sabar. Oke, ya. Yang berikutnya misalnya kita ada di Singapura, ya. PSA, Port Singapore Authority. Lalu kemudian, ya Pak, lalu kemudian dia di sini tersebut itu adalah Port of Rotterdam, ya. Titik yang satu lagi misalnya adalah Rotterdam. Nah, ini dalam prosesnya ini pun dia juga menerimanya tersebut itu secara round trip, ya, bentar. Dia akan melakukan round trip gitu. Misalnya kapalnya menggunakan kapal, misalnya kapal Ana begitu ya, karena nama-nama kapal itu kan biasanya nama-nama perempuan ya. Itu dia juga round trip kalau sifatnya tersebut itu adalah liners ya. Contohnya apa lagi? Misalnya ya, kalau kita lihat lagi, misalnya adalah angkot. Angkot jelas itu round trip. Karena misalnya angkot jurusan yang banyak dilewati di ITB gitu ya. Misalnya adalah yang warna ungu itu. Tapi kayaknya penumpangnya sudah sangat sedikit gitu ya kalau saya lihat. Begitu pula armadanya. Di situ ke Tegalega begitu ya. Ini balik, pulang balik begitu ya. Itu dia juga berupa round trip. Kalau dia berupa liners. Ya. Nah, tapi ada juga yang opposite-nya tersebut itu begitu ya. Yang mana disebutnya tersebut itu sebagai trampers. Nah, kalau trampers tersebut itu dia tidak memiliki line yang pasti. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini, misalnya katakanlah kalau trampers tersebut ya dia bisa kemana-mana. Misalnya mobil rental, dia tidak punya rute tertentu seperti itu. Tapi dia adalah tergantung dari yang rental tersebut itu mau kemana. Oh, misalnya saya mau ke Jakarta daerah Tamrin. Besoknya saya mau ke Jakarta daerah Kota Kasablanka begitu misalnya ya, dan seterusnya. Nah, tapi di sini tersebut itu adalah konsep round trip tersebut itu mungkin Anda akan temui banyak sekali nanti di kasus-kasus kita ya, karena Anda sudah pernah semua mengerjakan begitu ya kasus ini asumsinya TI semua ya kayaknya ya kalau saya nggak salah ingat gitu ya, kalau saya salah ya mohon maaf ya, tapi kalau mahasiswa TI angkatan 2022 sudah pernah mengerjakan kasus yang PNG tersebut begitu ya, maka pasti mestinya kalian sedikit banyak sudah mengerti yang disebut sebagai konsep dari round trip. Jadi gitu ya secara konteks tadi saya sampaikan, kalau kapasitas dari kendaraan tersebut itu lebih kecil daripada total demand dalam satu waktu gitu ya, misalnya dalam satu hari, kalian perencanaan tersebut itu sifatnya harian. Nah, maka
kemungkinan tersebut itu pengiriman akan dilakukan secara round trip begitu ya. Karena akan lebih efisien. Tapi ingat, besok saya tanya begitu ya, jam setengah 4 gitu ya, kuliah offline. Kenapa menurut Anda untuk kasus yang saya bilang tadi itu kapasitas atau demand dari sebuah titik itu jauh lebih besar dibandingkan kapasitas kendaraan? Round trip berarti multi produk atau single product juga sama aja sebetulnya. Tapi single destination jauh lebih efisien dibandingkan apa? Multi produk atau single product multi destination. Kenapa? Besok saya tanya gitu. Di sini belum ada jawabannya gitu ya. Justru hal-hal seperti itu begitu ya, penting untuk memancing mahasiswa dalam berpikir begitu ya. Karena tanpa berpikir begitu Anda sulit untuk menjadi pribadi yang kreatif. Padahal ilmu kita begitu ya, yang kita pelajari di bidang modeling seperti ini tuh sangat erat kaitannya dengan creativity gitu ya. Karena kalau asal usulnya dari situ gitu ya, karena namanya model kan tidak ada apa selalu jawabannya di buku gitu, tapi Anda bisa menggabungkan dari beberapa knowledge begitu ya yang sudah pernah Anda peroleh secara multi sources begitu ya. Begitu pula multidisiplin, kalau misalnya Anda bicara multidisiplin, nah itu tentu harus melihat secara keseluruhan ya, creativity yang tersebut itu. Nah, sekarang seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat dalam sebuah sistem operasi begitu ya, round trip atau pulang pergi atau bolak-balik merupakan konsep yang dikenal secara luas. Contohnya, Anda mau jalan begitu ya, kalau dulu belum terlalu macet ya Jakarta tersebut itu. Saya memulai karir itu kan sekitar tahun 2009 ya pas saya lulus. Nah, waktu sering disuruh sama Pak Senator almarhum gitu ya ngerjain proyek beliau. Sering sekali saya ke Jakarta begitu ya. Bisa dalam satu pekan itu 3 kali. Kalau dulu saya kuat gitu ya. Jadi misalnya sekarang hari Selasa begitu, saya berangkat hari subuh, pulang gitu mungkin jam segini dari Jakarta, waktu itu masih lancar ya. Relatif mungkin 3 jam kita udah nyampe. Jarang sekali lah macet. Itu panjang sekali seperti sekarang. Relatif lebih jarang terjadi. Nyampe kan berarti kan sekitar jam 8 atau jam 9 gitu ya. Nah, kenapa kalau saya pulang gitu ya? Padahal mungkin hari Rabunya saya ke sana lagi. Karena simpel ya alasannya. Mungkin main sepak bola, mungkin ketemu teman gitu, tapi apapun gitu. Sehingga saya tidak punya dorongan keinginan untuk menginap ya, kecuali memang perlu menginap. Nah, tapi ini adalah salah satu destinasi yang populer begitu karena lokasinya tersebut itu kan cukup dekat ke Tamrin, Sudirman, Semanggi begitu ya. Gatot Subroto, Kuningan relatif bisa dijangkau karena posisinya cukup di tengah gitu. Nah, ini Anda lihat, dia tuh round trip begitu ya. DU, Blora, DU. Artinya apa? Begitu dari DU sampai ke Blora begitu ya. Dia tuh tidak tiba-tiba ke bandara. Padahal sebenarnya bisa-bisa saja. Karena jurusan Blora dan bandara ke bandara itu pasti ada. Bisa dibikin lah maksudnya ya. Kalaupun belum ada, selama dia itu potensial, dalam artian demand-nya itu ada gitu ya kira-kira ya tidak ada masalah. Atau katakanlah begitu ya. Blora ini kan Jakarta. Nah, pasti ada lah city trans yang ke Sukabumi gitu misalnya ya. Atau city trans yang ke Cirebon. Ini kan tidak seperti itu. Tidak setelah dari DU, kemudian ke Blora, Anda ke Cirebon. Nah, ini tidak seperti itu. Balik lagi. Itulah yang disebut sebagai single destination. Kalau Anda dari Blora, Cirebon, baru balik lagi ke DU, ya, atau bahkan mungkin nggak balik, itu disebut sebagai yang MD atau multi destination. Itu berbeda. Ya, begitu pula kalau kita lihat yang di sini. Ya, pesawat Jakarta Ternate. Nah, ini kenapa kok saya buat seperti ini? Karena waktu itu saya membuat materi ini setelah saya dari Ternate. Saya ingat sekali, tahun lalu gitu ya. Sebelum bulan puasa, saya berangkat ke Ternate untuk pekerjaan dengan Kementerian Perhubungan. Ya. Nah, ini menarik begitu sebetulnya juga kalau kita bicara Ternate-nya itu. Saya waktu itu ngerjain tentang kajian tentang laut begitu ya. Nah, itu waktu itu saya bahas banyak di kuliah sistem logistik pelabuhan atau sistem logistik maritim ya judulnya saya agak lupa terus terang. Tapi intinya itu kompleks sekali begitu ya karena tidak bisa pemerintah meningkatkan kinerjanya tersebut itu ya karena memang demand-nya nggak ada begitu. Tapi itu bukan bahasan kita sekarang ya. Kita kembali ke sini. GA 648 begitu kalau kita lihat. Jakarta Ternate. Nah, waktu itu berangkatnya biasa. Ini kan disebut sebagai kalau Anda suka baca begitu ya. Disebut sebagai red eye flight begitu ya. Nah, ini kuliahnya online begitu ya.
Jadi kalian pasti saya tanya ya bisa googling sendiri-sendiri gitu kan. Nggak bisa saya tes secara langsung di kelas. Ya, saya jelasin saja. Red eye flag tersebut itu adalah penerbangan begitu yang biasanya dilaksanakan di dini hari. Nah, ini terkenal begitu kalau Anda orang Indonesia Timur begitu ya, atau punya pacar orang Indonesia Timur, atau punya family orang Indonesia Timur, atau nanti kerja di Indonesia Timur ya, yang mana itu sangat menarik, sangat indah ya. Pelabuhan itu nggak bau, ikannya enak sekali, murah begitu ya. Nah, itu banyak red eye flight begitu terbangnya dari Jakarta jam 1 ya, jam 2, jam 1 jam 2 paling banyak. Karena kenapa? Untuk ngejar di sana tersebut itu nanti dia tiba di pagi hari. Jadi kalau misalnya gini, waktu itu saya lupa berangkat jam berapa ya. Katakanlah jam 1 ya. Jam 1 penerbangan ke Ternate tersebut itu 3,5 jam. Nah, 3,5 jam berarti kan kalau sampai posisi WIB begitu ya, kalau berangkat 01 WIB dini hari ya. Berarti kan sampai di hari yang sama berarti kan jam berapa? 4 jam lah biar gampang ya. Jam 5 gitu loh. Tapi ingat jam 5 itu WIB. Di sana kan WIT. Berarti sudah jam 7 pagi. Nah, kenapa kok red eye flag tersebut itu ada? Satu gitu ya. Tentu dari perusahaannya sendiri begitu. Dia ingin manfaatin dong. Kan kalau mesin tersebut itu bisa disuruh kerja ya dia disuruh kerja terus karena kan mencari uang. Kalau kamu punya bisnis begitu ya, mindsetnya kemudian pesawat itu nganggur kamu ya udah santai-santai aja. Wah, kamu tidak bermental bisnismen. Ya. Tapi yang dilakukan perusahaan ini sudah tepat. Itu mental bisnismen. Artinya apa? Ya ngapain? Dia kalau misalnya ada peluang dini hari dia dapat duit gitu ya, pesawatnya disuruh diam. Kalau pilot bisa disuruh kerja selama sudah komplek kepada prosedur safety atau apa. Jadi dari sisi perusahaan ingat gitu saya sampaikan, bisnis simple. Kamu dapat duit gitu ya secara jujur dan halal ya dan komplek terhadap prosedur, jalankan. Ya, ini pun sama. Nah, dari sisi konsumen apa? Sama, pasti dia jalan tersebut itu karena ada kebutuhan. Nah, orang-orang di Jakarta begitu ya, orang-orang yang sibuk begitu ya termasuk saya, biasanya mungkin tidak selalu punya waktu untuk menginap hari sebelumnya. Nah, kamu kamu percaya sama saya begitu ya. Ini another side begitu of being adults begitu ya. Nah, Anda sih sudah adult, cuma kan belum kerja ya. Nah, dulu saya selalu menganggap begitu bahwa waduh enak ya. Orang tersebut itu jadi profesional begitu ya, pakaian bagus ya. Walaupun saya tidak mungkin Anda ngamatin gitu bahwa saya hampir nggak pernah pakai baju yang rapi-rapi banget gitu ya. Saya kan pakai kayak gini aja. Celana jeans gitu ya, polo shirt. Kalau saya cuma untuk ketemu kalian, nggak ada ngajar, saya pakai kaos kadang bahkan ya. Sepatu ya seadanya begitu segala macam. Tapi dulu saya tuh suka gitu ngeliat bahwa orang itu profesional ya. Pakaian bagus, ketemu klien yang bonafit, punya uang begitu ya. Bisa kemana-mana ya, punya koneksi yang luas. Ya, dia sudah terjun full time ke pekerjaan, kalian pun merasa wah ternyata nggak enak gitu ya. Saya harus kadang itu kerja di bandara pesawat pun saya pernah kerja. Jakarta Amsterdam, penerbangan 14 jam, 8 jam saya kerja. Coding kamu bayangin ya. Karena kerjaan saya nggak selesai. Saking saya banyaknya pekerjaan waktu itu. Ya. Nah ini pun sama, red flag ini timbul karena orang tidak punya waktu untuk menginap. Kalau saya punya waktu begitu ya, wah saya senang begitu. Misalnya acara saya di Ternate tersebut itu, apa tuh namanya, besok pagi begitu ya, hari Rabu pagi sana. Ya, saya berangkat hari ini, tapi saya nggak akan naik pesawat yang red eye flag nanti jam 1 malam. Tidak. Saya akan pakai pesawat yang berangkat pagi dari Jakarta ya, atau siang lah seenggaknya. Saya nyampe sana siang atau sore, wah saya santai-santai. Makan ikan pinggir pantai begitu ya, minum es kelapa. Nah, sayangnya saya tidak selalu punya kemewahan seperti itu gitu ya. Waktu, oh saya masih ada meeting di sini, membimbing kalian, ngajar ya. Nah, tapi terkadang juga itu alasan saya mungkin lebih ke personal dan juga sentimental gitu. Nah, saya punya waktu yang lebih banyak untuk anak dan istri saya. Nah, kalau ini kan saya harus ninggalin mereka lebih sehari gitu kan. Kalau saya sering pergi, nah saya tuh merasa bersalah, terutama terhadap mereka begitu ya. Sehingga ya udahlah, saya ngalah begitu. Nggak pernah menuntut sebetulnya mereka, anak dan istri saya nggak apa-apa begitu. Toh saya memang kerja, kalau kami orang Muslim kan bukan perkara yang apa jelek begitu ya. Tapi saya merasa bersalah begitu ya udah, nggak apa-apa saya yang capek begitu di jalan.
Jadi kamu bayangin saya nyampe begitu ya, jam 7, sarapan mungkin, jam 8 mandi di hotel gitu ya. Langsung saya meeting jam 9. Tentu saja red eye ya. Matanya merah karena kurang tidur. Itu yang disebut sebagai red eye flag. Tapi demand-nya ada. Kalau kita lihat di sini, dia tiba jam 7.00 WIT, jam 09 ya atau 08.30 dia terbang lagi. Kita lihat seperti itu, jamnya ada sih sebetulnya di sini. Ya ternyata setelah saya ingat-ingat. Nah, ini ada. Ya betul jam 1 ya ternyata. Nah, terbang lagi kalau Anda lihat seperti itu. Itulah round trip. Jadi dia tidak begitu ya dari Jakarta Ternate, dari Ternate misalnya dia ke Makassar gitu, enggak. Balik lagi ke Jakarta. Kamu harus paham betul ini ya. Makanya saya pelan-pelan begitu dalam mengajarnya tersebut itu, ya. Atau tidak dari Ternate misalnya ke Manowari begitu yang di Papua atau ke Jayapura, enggak. Nah, ini ya saya sampaikan tadi. Apakah ada yang nggak ikuti round trip? Ada. Ya, saya ngasih contoh tadi misalnya ada yang sifatnya itu MD atau multi destination. Ya. Nah, begitu pula kalau misalnya kita bicara kapal peti kemas, ya. Ukuran misalnya 200 TEU. TEU itu adalah 20 feet equivalent unit, ya. Surabaya, Makassar, Ambon. Nah, dia multi destination sebetulnya, tapi dia tuh round trip karena kenapa? Surabaya, Makassar, Ambon nanti dia balik lagi. Ambon, Makassar, Jakarta. Ya. Nah, itu contohnya. Ini kalau kita lihat tersebut itu salah satu kebutuhan tersebut itu ya yang saya nanti minta akan dijelasin begitu ya. Jadi kita lihat tersebut. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara round trip tersebut itu kita akan bisa bertanya-tanya ya. Yang pertama, kalau kamu bicara kasus yang gampang saja, misalnya adalah dari Dipati Ukur ke Blora, ya. Nah, maka di sini tuh bisa bolak-balik berapa kali sehari ya, dengan asumsi demand-nya ada. Ya kan kalau travel kan harus ngasih garansi gitu, ya. Yang bukan ngasih sih sebetulnya, kayak setahu saya sih sebetulnya tidak ada peraturan di yang spesifik bilang bahwa kalau Anda cuma ada satu penumpang begitu ya, harus Anda muat. Enggak sebetulnya, ya. Tapi travel beberapa merek yang bagus cukup tertib gitu. Lebih bagus dari pesawat begitu. Pesawat gitu ya, penumpang sedikit dialihin ke jam yang setelahnya atau sebelumnya. Wah, kacau gitu kalau merusak jadwal. Travel belum pernah saya. Sekali satu orang pun jalan biasanya ya. Merek-merek yang bagus. Ya, trip litase maksimal. Dalam satu hari tersebut itu Anda bisa mendapatkan berapa litase. Atau kalau istilahnya supir tersebut itu disebutnya ini tuh sebagai apa? Sebagai rate gitu ya. Sehari berapa rate? Itu yang disebut sebagai ritase maksimal tersebut itu. Berapa rate satu hari? Itulah ritase itu. Ya. Nah, dari ritase itu kemudian ada demand-nya. Nanti kamu akan belajar kita menentukan jumlah armadanya tersebut itu berapa. Contoh kita lihat yang di sini. Misalnya ini ada Jakarta, ya, lalu Bandung. Nah, dalam satu hari Anda bisa dapat 3 rit. 3 rit mungkin nggak ya? Nggak mungkin sih kayak. Ya mungkin lah kalau waktu kerjanya 15 jam ya. Karena kenapa? Satu ritnya tersebut itu kalau kita bicara truk gitu ya misalnya. Itu mungkin PP kan ya. Satu rit kan PP. Truk sekali jalan mungkin 4 jam. Ya, oh nggak cukup lah. Ini 2 rit ya berarti. Nah, ini adalah satu sekali jalan Jakarta-Bandung, setengah rit kan berarti. Setengah rit tersebut itu adalah 4 jam. Lama truk tersebut itu kan muatannya berat ya. PP berarti 8 jam. Belum ditambah bongkar muat. 9 ya. Udah 9 jam sendiri. Kalau 2 rit itu 18 jam tersebut itu sudah pasti orang gudangnya itu lembur, ya kan? Karena pada saat nerima begitu, kan 18 jam sudah lebih dari jam kerja normal 8 jam sehari. Berarti gudangnya itu sudah pasti 24 jam. Ya, kurang lebih. Dan itu normal kalau kita berbicara di fasilitas pergudangan dan sejenisnya. Ya. Berapa kalau kita lihat di sini? 2 rit begitu ya. Truk yang tersebut itu satu kali bawa adalah 100 ton. Nah, berarti kan satu hari tersebut itu truk yang sama bisa membawa 200 ton. Pabriknya posisi di Jakarta. Warehouse di Bandung. Jakarta ke Bandung dikirim 200 ton. Bandung bisa nerima 200 ton. Nah, padahal demand-nya Bandung satu hari adalah 400 ton. Maka sudah pasti jumlah armada Anda dalam hal ini adalah 2 unit. Ya,
Karena kalau Anda dengan satu unit nggak ngejar. Anda sudah kerja 18 jam gitu, nggak cukup waktunya. Kecuali jaraknya pendek. Bisa bolak-balik. Jadi jarak tersebut itu menjadi sangat berpengaruh dalam sistem operasi. Anda bisa bayangin seperti itu ya. Sesimpel itu. Maka kalau kamu bisa mendekatkan, ngapain kamu jauhin? Nah, ini contoh yang sangat keliru gitu ya. Kalau kita lihat seperti itu. Bikin food estate begitu ya, tapi di Papua. Ya, kalau kita berbicara secara makroekonomi begitu ya, nggak salah supaya mendorong orang ke sana, baik fasilitas produksi atau apa. Tapi kalau dari konsep sistem operasi, fatal ya. Kamu ngirim dari sana ke mana? Jawa begitu ya. Kan tarikan muatan sudah pasti paling banyak adalah di Jawa. Berapa Anda kalau kita lihat tersebut itu? Kosnya ya. Siapa yang nanggung? Memang pemerintah mau ngasih subsidi? Jelas enggak menurut saya ya. Enggak tahu jelas atau enggaknya. Tapi kemungkinan besar dalam hal ini adalah siapa? Adalah konsumen ya. Nah, itu kira-kira dampaknya tersebut itu seperti itu ya. Jadi hati-hati dalam membuat desain rantai pasok atau desain dari sebuah operation system karena banyak hal yang harus Anda pikirkan begitu ya. Jadi nggak cuma karena Anda inginnya begini, Anda inginnya begitu. Nah, itu yang harus kamu betul-betul pikirkan begitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjut mungkin beberapa menit lagi sampai 50 menit ya satu SKS. Oke, ya. Nah, lalu kemudian dari jumlah armada tersebut begitu ya. Kita akan menetapkan juga dalam hal ini kira-kira jurumudi ya atau supirnya. Atau kalau istilahnya Pertamina tersebut itu disebutnya sebagai AMT atau awak mobil tangki ya. Penjadwalan jurumudi seperti apa. Nah, ini ya. Hard constraint-nya adalah regulasi apa misalnya? Regulasi itu jelas ya. Nomor satu dalam kita bekerja tersebut itu bukan efisien ya. Ini mungkin Anda tidak, mungkin Anda baru mendengar begitu ya dari saya. Ya. Nomor satu dalam bekerja, dalam TI pun, dalam bidang lain pun, nomor satu itu bukan efisien. Ya, mungkin Anda tidak sepakat begitu loh kan. Kita TI tersebut itu berbicara effectivity begitu ya, efektif lah. Kalau efektif udah pasti lah nomor satu gitu ya. Kan harus laksana dulu ya. Kita syarat kalau efektif tersebut begitu ya, syarat utama jelas. Terpenuhi lah efektifnya gitu ya. Nah, tapi setelah efektif tersebut itu saya tidak bilang efisien, bukan gitu ya. Nomor satu tersebut itu pekerjaan itu harus selamat ya, safety nomor satu ya. Anda efisien tapi tidak selamat, wah celaka. Apa contohnya? Misalnya kalau dalam kasus transportasi ya, ini dua rit ya, dua rit. Ada hitung-hitung sendiri kan, 18 jam kalau kita mau ngirim Jakarta Bandung. 18 jam menurut saya sudah sangat spesial ya. Karena kenapa? Jalannya 4 jam kan, Jakarta Bandung. Mobil saja mungkin 2,5 jam lebih sedikit. Truk sudah pasti lebih lama ya 4 jam. Bongkar muat berarti kan cuma punya waktu setengah jam di setiap titik gitu kan. Sudah luar biasa tuh menurut saya. Nah, 9 jam lah. Kalau 1 jam 10. Nah, lalu Anda bilang supaya efisien begitu ya, supirnya itu satu saja. Supirnya Anda bilang, Pak, ya, tapi nggak saya bayar sebanyak 2 kali gitu ya. Atau kalau Anda cukup dalam tanda petik culas begitu ya. Pak, ini satu saja supirnya begitu ya. Satu supir, satu truk, satu kernet lah ya. Tapi Bapak saya kasih bonus deh. Supir itu berapa sih? Kalau alat supir truk seperti itu ya, kamu tahu berapa? Paling cuma 200.000 satu hari. 200, 300 lah paling banyak ya. 300 lah. Misalnya dia juraganan sebetulnya cukup generous gitu ya. 300.000 Pak, kalau apa tuh namanya? Ini tepat. Nah, tapi ini saya hargai tersebut itu saya kasih bonus Bapak jadi berapa? 400 deh atau 450. Kamu bertanya kemudian, apakah ada supir yang mau ngambil seperti itu? Ada. Nggak mungkin nggak ada gitu ya. Karena kenapa? Nyari pekerjaan di Indonesia itu tidak mudah. Ya, apalagi untuk pekerjaan blue collar seperti itu.
Tapi itu jelas apa? Melanggar hukum, ya. Karena kalau Anda lihat, supir tersebut itu tidak boleh bekerja 18 jam dalam satu hari. Maksimal pasti ada regulasinya, saya nggak hafal terus terang ya. 8, 9, atau 10. Karena kenapa? Kaitannya dengan safety, Anda bayangkan ya. Bukan cuma dia yang bisa celaka, tapi bisa membahayakan orang lain. Nah, maka hal seperti ini yang harusnya tersebut menjadi kontrol yang sangat ketat begitu ya. Kan tadi kalau cuma membahayakan dirinya sendiri yang tanda petik ya udahlah. Ya, walaupun ya itu nyawa orang ya, satu dua orang. Nah, tapi kalau kita lihat misalnya, nauzubillah nabrak eh, apa tuh namanya? Mobil penumpang, nabrak bis, isinya anak sekolah. Wah, nggak bisa terbayang begitu ya. Calamity-nya tersebut itu atau malapetakannya seperti apa. Itu yang harus betul-betul Anda pikirkan itu kira-kira ini komplain terhadap regulasi seperti apa. Dan maka kamu belajar TI tersebut itu begitu ya. Kalau kamu tidak memperhatikan ini, wah gagal Anda ya. Kesibukan ruas jalur transportasi. Anda ngeplan satu tempat ya. Tapi nggak Anda lihat dia itu sudah cukup atau enggak. Contohnya apa yang paling fatal, walaupun ini nggak terkait dengan round trip juga. Masjid Al Jabar ya. Wah udah pasti fatal ya. Rumah saya yang lama dekat situ. Jalannya kecil, terkenal padat penduduk begitu ya. Kalau di Bandung ya bukan dekat banget lah ke arah situ rumah saya. Rumah saya di Ciwastra masih ke arah baratnya. Tapi keluarga istri saya neneknya itu ke arah sana di dekat apa GBLA itu kan bisa lewat situ. Waduh, nggak kebayang. Yang mendesain adalah orang ITB, arsitek. Masa nggak ngerti kesibukan jalur transportasi? Nah, saya nggak habis pikir terus terang begitu ya. Nah itu contohnya. Kamu ngeplan gitu, misalnya katakanlah ada pabrik di, kamu ibaratnya kayak gini aja, misalnya Anda bikin gitu ya. Pabrik, misalnya kebun binatang itu sudah clear gitu statusnya gitu ya, lahannya kosong. Anda bikin di situ, ya, ya tentu tidak akan masuk begitu secara apa teknikal. Ya kenapa nggak masuk akal begitu? Karena lokasi yang sepadat itu Anda taruh fasilitas yang sangat apa crowded seperti apa tuh namanya? Kalau kita itu pabrik begitu ya. Nah ini ukuran persediaan, kenapa? Ya, karena ya tadi itu misalnya begitu ya. Ini mobil datang cuma satu kali sehari. Ya, nah, berarti kemudian demand Anda tersebut itu begitu ya. Kalau kita sama dengan 100 ya udah pasti kan. Yang harus dibawa dalam hal ini adalah sama dengan 100. Tapi kalau datangnya itu adalah 2 hari sekali, nggak mungkin dia cuma bawa 100, kan nggak cukup. Maka pasti dia bawa 2 dikali 100 atau sama dengan 200. Seperti itu. Kalau keterkaitannya dengan yang lain. Nah, ini contohnya kalau kita lihat ya. Pertanyaan-pertanyaan kita bahas besok pada saat offline. Nah, yang ini maksud saya, Q2, Q1 ini. Ini Q2, salah, Q2, Q3 gitu ya. Atau kalau saya sempat saya jelasin sekarang. Ya. Nah, ini misalnya, travel di Pati Ukur Blora begitu ya, butuh waktu 3 jam sekali jalan, dalam artian satu leg gitu ya. Leg satu misalnya dari DU ke Blora. Nah, waktu yang dibutuhkan oleh setiap penumpang untuk menaiki menurun itu adalah 3 menit. Nah, itu pun sama, disebut sebagai loading and unloading time. Ada standarnya, 3 menit. Kalau kita bicara ilmu TI dari mana ini? Tentu dari rekan-rekan kita di bidang RSK, ya, atau rekayasa sistem kerja. Ada yang namanya waktu baku, ya. Jadi tidak asal kita, semua bisa ditarik begitu ya. 3 menit dari mana? Ada studinya. Ini kalau Anda kerja begitu ya, tentu kan tidak semua studi memiliki kemewahan gitu ya, atau Anda di kantor Anda dibikin minta bos dibikin analisis gitu ya. Tidak semua pekerjaan kita memiliki kemewahan untuk menghitung waktu baku, ya. Ya, Anda bisa bilang ini kalau menurut rata-rata sekian, tapi saya yakin ini sebetulnya tidak standar. Karena kalau standar sebetulnya waktu baku sudah mempertimbangkan apa? Variasi kerja orang ya. Kalau kita bicara 3 menit gitu kan. Oh ada anak-anak nih yang harus digandeng tangannya atau bahkan digendong ya. Ada orang tua yang jalannya pelan-pelan atau ada orang yang masih sehat alhamdulillah seperti saya dan Anda begitu ya. Mungkin kurang dari 3 menit langsung serut gitu selesai. Tidak perlu loading unloading barang, cuma bawa satu backpack atau bahkan mungkin satu tas yang bisa dipangku selesai. Tapi kalau misalnya Anda bawa muatan segala macam, nah seperti itu. Variasi tersebut harus bisa dijelaskan. Makanya ada ilmu yang namanya waktu baku tersebut. Nah, seperti itu. Jadi penumpang tersebut itu tentu saja bisa dihitung berapa dia
untuk kegiatan naik dan turun dia. Ya. Pengecekan dan persiapan kendaraan setiap pull adalah 45 menit. Ya, dicek. Nah, kalau pesawat udah pasti harus dilakukan gitu kan. Cek semuanya. Mobil nggak selalu. Kenapa demikian? Tergantung prosedurnya. Siapa yang bisa menentukan mengecek ini? Kalau ini kan tadi ya orang-orang dari ergonomi. Ini siapa? Orang TI pun nggak capable. Ini harus misalnya orang teknik mesin misalnya ngecek gitu ya. Ilmunya maksud saya ya. Bukan harus sarjana teknik mesin ngecek kendaraan, bukan. Tapi yang membuat prosedurnya itu bukan kompetensi kita. Kan kamu nggak bisa menentukan kan bahannya ausnya kayak gimana. Ya, kalau kamu naik kereta api gitu ya. Kalau kamu suka ngamatin di stasiun Cipendei begitu ya. Itu pasti dicek. Karena kenapa? Posisinya itu dia itu di atas. Ke Bandung itu turun ke arah timur gitu ya, ke arah Banjar, Ciamis gitu ya. Itu juga turun. Sehingga pasti ngerem terus. Di situ dicek remnya. Siapa di Cipendei tersebut itu yang bikin prosedur? Ceknya ini. Pasti bukan orang TI. Kalau orang TI yang bikin ya kita ragukan orang nggak ngerti ilmunya kita. Ya, adalah orang teknik mesin atau mungkin orang teknik material kalau dia sudah berbicara material, tapi rasanya enggak kalau material. Teknik mesin bukan saya, mekanikal ya. Seperti itu. Sehingga Anda bisa bayangkan sistem operasi tersebut itu secara natural atau kita bisa bilang jurusan engineering lah ya. Secara natural itu memang multidisiplin. Untuk menentuin parameter seperti ini saja, Anda tidak bisa kerja sendiri. Maka saya tidak bosan-bosan bilang, kalau kamu sudah lulus, kamu sudah kerja, kamu tidak bisa kerja multidisiplin, kamu gagal sebagai orang engineer. Ya, kamu merasa semua bisa kerja sendiri, apalagi kamu orang TI, percuma ngapain? Ya, malah kita tidak tepat. Ya kecuali kamu sudah ngambil kursusnya ya silakan gitu ya, kursus mekanik begitu ya, kursus di bidang mechanical training ya maksud saya. Tapi secara natural nggak mungkin menurut pendapat saya. Ya, nah kemudian banyak bahwa waktu perjalanannya tersebut itu ya, kalau kita berbicara secara round trip begitu, maka di sini kita punya waktunya itu adalah 6 jam gitu ya. Berarti kan tadi 3 jam jalan ya, kemudian ya. Nah, kali 2 sama dengan 6 jam. Lalu kemudian di sini setup di 20 45 menit dikali 2 atau sama dengan kalau kita lihat tersebut itu 1,5 jam 90 menit. Naik dan turun penumpang 1 jam dari mana? Nah, mudah saja. Ya, 3 menit Anda kalikan ini 30 walaupun tentu ya tidak selama itu ya 30 menit. Penumpang paling cuma 10 menit. Ini saya ngambil tuh koordinat ideal. Sehingga round trip yang tersebut itu adalah 8,5 jam. Nah, sekarang bagaimana cara kita memformulasikan atau memahami begitu? Nah, jika jam operasi travelnya tersebut itu adalah dari jam 4.00 begitu ya, ke jam 23. Nah, ini kan biasanya kita juga apa? Membuat seperti ini itu kenapa ke orang berangkat jam 4 sama seperti konsep red eye flag tadi itu ya. Karena ada orang-orang yang ingin ngejar meeting pagi. Antara dia tidak mau mengeluarkan biaya hotel begitu ya. Kalau saya tadi nggak ada isu dengan biaya hotel, bukan nggak gitu ya. Ya, alhamdulillah lah. Amin begitu ya. Tapi lebih ke bisa dibayarin. Tapi lebih ke nggak ada waktunya gitu ya. Ini pun sama. Orang nggak punya waktu. Ada juga orang yang memang tidak ada anggaran. Maka saya sampaikan gitu ya. Jadi profesional itu nggak mau anggap enak gitu ya. Nggak enak gitu ya. Nah, kita harus kerja. Yang paling enak itu adalah kita nggak harus kerja, tapi ada uang yang tersedia. Paling enak. Makanya kalau kamu lulus gitu ya, tapi sudah pasti nih dapat kontraknya, nggak ada masalah menurut saya. Karena kamu kalau sudah kerja nanti itu justru sulit mendapatkan waktu untuk liburan, ya. Nah, tapi kita lihat implikasinya seperti apa. Nah, kita lihat ya. Durasi operasinya tersebut itu berarti kan adalah 19 jam dalam satu hari. Nah, maka ritasenya maksimal tersebut itu, kalau kita bagi tersebut itu pasti dia hanya bisa maksimum 2 kali round trip. Ya. Nah, ini kita lihat jadwal travelnya berarti kalau kita lihat ini kan ya kan dia dicek dulu nih kenapa kok dia kalau kita lihat jam tidak berangkat 4.00 ini gampang ya kalau kita lihat karena kan kenapa dia kan dia harus dicek gitu kan 4.00 cek dulu nih jam operasi ini bukan berarti jam penumpang pertama berangkat nah itu yang salah kaprah begitu ya Anda jam kerja jam 4.00 tapi penumpang Anda janjikan berangkat 4.00 juga salah
Kalau seperti itu artinya Anda harus kerja dari sebelumnya. Santai aja. Bilang paling cepat jam sekian. Atau kalau misalnya Anda janji sekian, berarti Anda ubah kebijakannya. Jam kerja 3.00 sampai 22.00. Karena kenapa? Dampaknya adalah orang lapangan dia harus masuk 1 jam lebih awal. Intinya apa ya? Jangan pernah menzolimi hak orang lain, termasuk hak anak buah Anda. Sesuai apa adanya saja. Anda harus lebih bayar, karena dia lembur ya tidak masalah. Itu resiko Anda sebagai bos. Toh bisnis Anda flourish begitu. No problem. Ya. Nah, dan kan dia 45 menit ditambah 30. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat, jadi demikian. Ya. Nah, ini besok kita bahas lanjutan begitu ya. Dan juga yang selanjutnya. Tapi sejauh ini saya kembalikan apakah ada pertanyaan atau tidak. Ya, seperti ini. Oke, baik kalau tidak ada, berarti besok kita ketemu secara offline. Tolong kabari saya di mana ruangannya besok ya. Besok pagi kamu bisa kabari atau besok siang juga nggak apa-apa. Ya. Nah, kita ketemu besok insya Allah. Jadi ingat begitu ya pertanyaan saya tadi ya. Beberapa pertanyaan saya terutama kenapa kok single destination tersebut itu lebih efisien ya dibandingkan multi destination untuk kasus demand lebih gede daripada kapasitas kendaraan. Nah, kamu pikir-pikir ya. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berbuka puasa menjelang ya kalau bagi yang menjalankan. Oke. Makasih, Pak. Selamat Makasih, sore, Pak. terima Terima kasih. kasih, Pak. Terima kasih, Pak.